Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudia Dahniar, nomor induk mahasiswa 19011126684. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Perubahan dan Inovasi dalam Organisasi. Soal yang pertama, kenapa organisasi perlu berubah? Jawabannya, change is the only evidence of life, berarti perubahan adalah salah satu bukti dari kehidupan. Kalimat tersebut bermakna tidak ada manusia yang tidak dapat berubah dan kita tidak dapat menolak perubahan. Terjadinya perubahan merupakan tanda adanya kehidupan dan jika dikelola dengan benar menjadi indikasi pertumbuhan dan perkembangan. Begitu pula dengan organisasi. Organisasi harus mengalami perubahan karena adanya keinginan untuk terjadinya pertumbuhan organisasi, sehingga organisasi atau perusahaan yang diusahakannya dapat terus tumbuh dan berkembang. Dalam perubahan selalu tersimpan harapan dan ekspektasi. Dengan melakukan perubahan, kita akan terhindar dari keterasingan dengan dunia luar, bahkan eliminasi. Walaupun menakutkan, perubahan menghindarkan individu dan perusahaan dari penyakit tua, membuat tetap muda dan fit dengan kondisi terbaru, serta memotivasi dengan suntikan-suntikan harapan akan sesuatu yang lebih baik. Pertanyaan nomor 2, bagaimana menyikapi penolakan terhadap perubahan dalam organisasi? Jawabannya, dalam mengatasi penolakan atas perubahan, Coach and Friends Junior mengusulkan ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan, yaitu yang pertama ada pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Yang kedua ada partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukanlah konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan, meskipun memakan waktu, namun akan mengurangi tingkat penolakan. Yang keempat ada negosiasi. Cara lain yang bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil, misalnya dengan serikat pekerja. Tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Yang kelima ada manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Yang keenam ada paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Pertanyaan nomor 3, apa saja faktor-faktor keberhasilan dalam perubahan? Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dapat dibagi dua, yaitu dari internal diri sendiri dan eksternal yang berarti dari luar diri. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan perubahan lain yang ada kemauan keras untuk berubah, kedua, kesamaan visi misi untuk berubah, yang ketiga, kebersamaan teman sejawat untuk berubah, yang keempat, kolaborasi dalam memecahkan masalah, yang kelima, komunikasi yang efektif, keenam, kesejahteraan, dan 7, kerjakan sekarang juga. Ketujuh faktor ini dapat disingkat menjadi K7. Yang pertama, ada kemauan yang keras untuk berubah adalah niat dalam hati yang kuat untuk melakukan perubahan. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Istilahnya, banyak jalan menuju Roma. Dan prinsipnya, siapa lagi yang mengubah diri kita kalau tidak kita sendiri? Yang kedua, ada kesamaan visi untuk berubah, adalah kesamaan kemana kita hendak berubah. Yang ketiga, ada kebersamaan teman sejawat untuk berubah, yang dilakukan bersama di dalam suatu organisasi. Prinsipnya, bekerja secara sinergis hasilnya lebih banyak dan lebih memuaskan daripada bekerja sendiri-sendiri. Yang keempat, ada kolaborasi dalam memecahkan masalah adalah memecahkan masalah digunakan manajemen partisipatif, sehingga hasilnya menjadi tanggung jawab bersama. Yang kelima, ada komunikasi yang efektif, adalah untuk menghindarkan terjadinya miscommunication dalam melakukan perubahan. Yang keenam, ada kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menjamin akan lebih menyejahterakan bila dilakukannya perubahan.
Yang ketujuh, kerjakan sekarang juga, adalah jangan menunda-nunda perubahan yang diniatkan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Demikianlah jawaban pertanyaan soal ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.